Halo subscriber sekalian. Ketemu lagi bersama kita kelompok 7 di mana. Pada kesempatan kali ini kita akan bocorkan materi sistem informasi berbasis komputer. Seperti apa sih materinya? Yuk, ke poin. Pengertian sistem informasi berbasis komputer (CBIS). Sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali serta visualisasi dan analisis. Dengan kata lain, sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pembangkit informasi. Melalui integrasi yang dimiliki antar subsistem, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan berkualitas sesuai dengan manajemen yang membutuhkan. Secara teori, penerapan sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer, tetapi pada prakteknya sistem informasi tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komputer. Beberapa istilah yang terkait dengan CBIS antara lain adalah data, informasi, sistem informasi, dan basis komputer. Computer Based Information System (CBIS) atau sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem pembangkit informasi. Dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat dan akurat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Beberapa istilah yang terkait dengan CBIS yang akan dibahas pada bagian ini antara lain adalah data, informasi, sistem informasi dan basis komputer sebagai kata kuncinya. Unsur-unsur SIM berbasis komputer. Secara garis besar SIM berbasis komputer mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Manusia. Setiap SIM yang berbasis komputer harus memperhatikan unsur manusia supaya sistem yang diciptakan bermanfaat. Hendaknya diingat bahwa manusia merupakan penentu keberhasilan suatu SIM dan hanya manusia yang akan memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh SIM. Sistem informasi manajemen berbasis komputer jadi dapat dikatakan manusia adalah para staf komputer profesional dan para pemakai komputer use. 2. Perangkat keras hardware. Istilah perangkat keras menunjuk kepada perkakas mesin. Perangkat keras tersebut terdiri dari Central Processing Unit (CPU), perkakas pendukung output devices, perkakas penyimpan, memori, dan perkakas komunikasi. 3. Perangkat lunak software. Istilah perangkat lunak merujuk kepada program-program komputer beserta petunjuk-petunjuk manual pendukungnya. Program komputer adalah instruksi-instruksi yang dibaca oleh mesin yang memerintahkan bagian-bagian dari perangkat keras SIM berbasis komputer untuk berfungsi sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersedia. 4. Data. Data adalah fakta-fakta yang akan dibuat menjadi informasi yang bermanfaat. Data tersebut yang akan dipilah, dimodifikasi, atau diperbaharui oleh program-program supaya menjadi informasi. 5. Prosedur. Prosedur adalah peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Misalnya, setiap akses operator komputer kepada pengelola induk harus dilaporkan waktu dan otoritasnya. Komponen sistem informasi. Sistem informasi ternyata tidak berdiri sendiri untuk membantu kegiatan manusia. Ia memiliki komponen-komponen khusus agar bisa bekerja secara maksimal. 1. Hardware. Hardware merupakan salah satu komponen paling penting dalam SI. Tanpa adanya komponen ini, kemungkinan SI tidak akan berjalan dengan lancar. Hardware yang dimaksud di sini adalah komputer yang seiring berkembangnya zaman bisa berbentuk smartphone, tablet, iPad bahkan laptop. Dengan adanya hardware, pengumpulan serta penyebaran informasi semakin kuat dan cepat. 2. Software. Software atau perangkat lunak terbagi menjadi dua kelas, yaitu sistem software dan application software. Sistem software merupakan operating system yang mendukung hardware menjadi perangkat yang berguna. Application software merupakan sistem operasi yang biasanya kita jumpai dalam smartphone,
Contohnya aplikasi email atau Excel yang dapat kamu gunakan di smartphone. Dengan adanya aplikasi ini, kamu semakin mudah dalam bertukar atau mengumpulkan informasi. 3. Telekomunikasi. Komponen berikutnya yang terdapat di dalam sistem informasi adalah telekomunikasi. Aspek satu ini sering digunakan untuk menghubungkan perangkat portabel. Istilah sederhananya bisa dikatakan sebagai jaringan nirkabel yang menghubungkan laptop atau smartphone untuk mencari dan mengumpulkan informasi alias sinyal. Tanpa adanya sinyal ini, pastinya pekerjaan manusia jadi terhambat. Pernahkah kamu mengalami kejadian internet mati seharian di kantor? Kamu nanya, ya saya nanya. Pasti semuanya jadi kacau dan terhambat. Produktivitas berkurang. Kerjaan tidak selesai-selesai. Bahkan semua sistem jadi kacau. Namun, jaringan ini juga ternyata banyak macamnya seperti salah satunya adalah VPN, Virtual Private Networks. VPN ini termasuk dalam komponen jaringan untuk membantu manusia dalam mengumpulkan informasi di seluruh dunia. VPN juga bisa digunakan untuk menjaga kerahasiaan datamu saat mengakses internet. 4. Database dan data warehouse. Semua informasi yang kita kumpulkan akan disimpan dalam database. Contohnya, kamu mengumpulkan foto-foto dalam satu folder agar lebih terorganisir. Contoh lainnya, seorang penjual pakaian membuat katalog agar informasinya mudah dibaca oleh para pelanggannya. Nah, tempat dikumpulkannya berbagai informasi tersebut dapat dikatakan database. Sementara itu, data warehouse adalah sebuah tempat yang berisi kumpulan informasi yang tak terorganisir dan sewaktu-waktu dapat dibuka kembali. Contohnya adalah kumpulan data dari pelanggan yang telah melakukan pembelian menggunakan kartu kredit, alamat pelanggan, email, dan lain-lain. Kumpulan data yang tersimpan di data warehouse ini bisa digunakan untuk pengembangan bisnis selanjutnya, seperti promosi dan mencari prospek pelanggan di masa mendatang. 5. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga menjadi komponen dalam sebuah sistem informasi. Namun, tidak semua orang dapat menjadi komponen dalam SI. Hanya orang-orang yang memenuhi kualifikasi bisa mengembangkan SI secara terus-menerus. Contohnya adalah bisnis analis, sistem analis and designer, database administrator, programmer, computer security specialist, dan komputer operator. Dengan adanya orang-orang yang memiliki ilmu khusus ini, mereka bisa mengembangkan SI jauh lebih canggih dan lebih mudah digunakan. Tidak hanya itu, mereka juga berjasa untuk memperbaiki sistem yang error atau menambah sistem yang lebih baru. Jenis-jenis sistem informasi. 1. Transaction Processing System (TPS). Salah satu jenis sistem informasi yang sering dimanfaatkan perusahaan merupakan Transaction Processing System atau TPS. Melansir Altamatrix, ia biasanya digunakan untuk merekam hal-hal yang bersangkutan dengan transaksi di suatu perusahaan. Contoh penggunaannya adalah dokumentasi file dari riwayat pemesanan barang, gaji, alamat customer, dan lainnya. TPS merupakan informasi yang digunakan untuk membuat report harian, bulanan, bahkan tahunan. 2. Decision Support System (DSS). Digunakan oleh bagian manajemen sebuah perusahaan. DSS memiliki tools untuk menganalisis data yang akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Tools ini biasanya digunakan jika ada masalah kompleks yang terjadi dan manajemen tidak bisa mengambil keputusan sendiri. DSS tidak mengambil keputusan seseorang dalam melakukan sesuatu, namun hanya membantu. 3. Executive Information System (AIS). Tipe SI yang ketiga adalah AIS. AIS juga bisa disebut sebagai Executive Support System di mana tidak semua dapat menggunakannya. Biasanya, hanya seorang manajer atau kedudukannya yang lebih tinggi dapat menggunakan AIS. AIS juga memiliki tools yang dapat menganalisis secara internal dan eksternal. Bahkan, AIS dapat menganalisis tren saat ini untuk kebutuhan sebuah perusahaan. Data yang ditampilkan oleh AIS biasanya berbentuk grafik yang dapat diinterpretasikan kembali. 4. Management Information System (MIS). Jenis sistem informasi selanjutnya yang sering digunakan perusahaan adalah Management Information System atau MIS. Menurut laman Indeed, biasanya ia digunakan untuk menyajikan ringkasan rutinitas manajemen dalam operasi dasar di sebuah perusahaan. MIS juga bisa mendukung tugas-tugas organisasional yang lebih luas daripada TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. Tidak hanya itu,
MIS juga menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan serta dapat menyatukan beberapa fungsi informasi yang tersimpan di dalam database. 5. Workflow System memiliki fungsi untuk memantau dan mengatur sistem atas proses bisnis. Workflow System juga mengeksekusi tindakan yang ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Workflow System bisa berbasis internet dan kombinasi dengan email atau server yang menggunakan database untuk menyimpan file. 6. Enterprise Resource Planning (ERP). ERP adalah manajemen proses dalam sebuah bisnis yang berbentuk software. Software ini mengizinkan sebuah organisasi menggunakan sistem yang sudah terintegrasi dengan operasi bisnis perusahaan yang vital. 7. Expert System. Expert System atau sistem ahli dapat dikatakan adalah sebuah kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan Artificial Intelligence (AI). Kecerdasan buatan dimaksudkan untuk mengembangkan sistem informasi menjadi lebih luas dan cerdas. Expert System menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah lewat pebisnis atau perusahaan. Berbeda dengan DSS, Expert System menghasilkan keputusan terakhir bagi pembuat keputusan. Pelaksanaan SIM berbasis komputer. 1. Input. Perkakas input berfungsi menyediakan data mentah ke komputer sistem. 2. Pengolahan. Data yang telah diinput kemudian diolah tahu diproses oleh CPU sesuai dengan instruksi-instruksi yang diberikan oleh perangkat lunaknya. 3. Penyimpanan. Pada saat komputer menjalankan fungsinya, ia mengalirkan dan menyimpan data dalam ruang elektronik yang disebut memori. 4. Output. Setelah informasi diperoleh, informasi tersebut diberikan kepada perangkat output. Evolusi sistem informasi berbasis komputer. Usaha penerapan komputer dalam bidang bisnis terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Tahapan perkembangan tersebut yaitu 1. Fokus awal pada data elektronik, data processing, EDP. Didukung dengan munculnya puncet card dan key-driven bookkeeping machines, dan perusahaan umumnya mengabaikan kebutuhan informasi para manajernya. Aplikasi yang digunakan sistem informasi akuntansi, SIA. 2. Fokus baru pada informasi, Management Information System, MIS. Seiring dengan diperkenalkannya generasi baru alat penghitung yang memungkinkan pemrosesannya lebih banyak. Hal tersebut diorientasikan untuk konsep penggunaan komputer sebagai sistem informasi manajemen, SIM, yang berarti bahwa aplikasi komputer harus diterapkan dengan tujuan utama untuk menghasilkan informasi manajemen. 3. Fokus revisi pada pengambilan keputusan, Decision Support System, DSS. Merupakan hal yang berbeda dengan konsep SIM. DSS adalah sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan serta diambil keputusannya oleh manajer. 4. Fokus sekarang pada komunikasi Office Automation, OA. OA memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik. OA telah berkembang meliputi beragam aplikasi seperti konferensi jarak jauh teleconference, voicemail, email, surat elektronik, electronic calendaring, facsimile transmission, dan desktop publishing. Istilah lainnya dalam menggunakan semua aplikasi AO tersebut dinamakan dengan kantor virtual, virtual office. 5. Fokus potensial pada konsultasi Artificial Intelligence, Expert System, AIES. Ide dasar AI adalah komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu bidang. Sistem yang menggambarkan segala macam sistem yang menerapkan kecerdasan buatan untuk pemecahan masalah dinamakan dengan sistem berbasis pengetahuan, knowledge based systems. Nonton TV sambil bernyanyi. Bawa kakak juga kecapi. Niat hati hanya ingin berbagi. Jika ada yang salah, I'm sorry. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video. Peace out and bye-bye. Wala daw!